Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku Nara. Gimana nih kalian kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini aku balik lagi mau share salah satu cerita yang mungkin sebenarnya kita udah pernah dengar nih waktu kita kecil. Tapi ternyata ceritanya itu nggak berhenti sampai situ aja. Ternyata lanjutan dari ceritanya itu tuh bener-bener keren banget sih. Dan eh, aku tuh dengernya kayak ternyata ceritanya itu kalau dilanjutin tuh keren banget gitu. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, aku mau nanya nih ke kalian, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau sesuatu itu cukup saat kita bisa melewatinya? Yang penting lewatin aja deh, yang penting aku bisa dapetin itu, entah gimana pun caranya, yang penting aku bisa melewati itu. Sekalipun dengan cara yang mungkin bisa dibilang usahanya sedikit atau kecil gitu. Nah, cerita yang mau aku ceritain ini tuh berkaitan sama sebenarnya kita bisa uh, melewati sesuatu hal itu lebih dari kata cukup atau lebih dari kata yang ya udah yang penting terlewati gitu. Ternyata tuh kita di dalam diri kita itu tuh ada sesuatu hal yang kita punya yang bikin kita bisa melewati melewati hal itu dengan lebih maksimal dan hasilnya juga pasti lebih baik dibandingkan uh, kalau kita mengerjakan sesuatu hal dengan ya udah usahanya sedikit aja, usahanya kecil aja. Dan kalau diaplikasikan, aku yakin banget kehidupan kita tuh pasti lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, cerita yang mau aku share ini itu cerita tentang si kancil dan kura-kura. Kita udah pasti pernah denger kan kalau di perlombaan itu yang memenangkan perlombaannya si kura-kura karena si kancil tertidur di tengah perlombaan. Nah, maksud dari cerita itu kita bisa ambil poinnya kalau uh, sesuatu yang lambat tapi dikerjakan konsisten itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Atau di dalam cerita si kancil dan kura-kura ini, si kura-kura walaupun lambat tapi konsisten sehingga dia bisa memenangkan perlombaan itu. Sementara si kancil dia cepat tapi dia tidak konsisten karena dia tertidur. Ceritanya ini seperti yang aku bilang nggak berhenti sampai di situ aja karena ternyata dari kekalahan si kancil tersebut, si kancil sadar kalau dia itu sudah terlampau percaya diri, terlena dan kurang hati-hati, sehingga dia tertidur di tengah perlombaan dan karena terlampau percaya diri bahwa dia itu bahwa dia itu lebih cepat dibandingkan kura-kura, dia merendahkan kura-kura dan berpikir kalau dia pasti bisa menang, apalagi ketika dia tertidur di pertengahan lomba itu. Nah, ketika si kancil sudah menyadari kesalahannya, ia mulai uh, mengajak sang kura-kura untuk berlomba ulang lagi. Kemudian di perlombaan itu sang kancil lah yang memenangkannya karena ia terus berlari tanpa henti. Nah, maksud dari sambungan cerita ini, perlombaan ulang antara kancil dan kura-kura ini, sesuatu yang cepat dan konsisten itu pasti lebih baik dibandingkan yang lambat dan konsisten. Kalau tadi di awal itu sang kura-kura lambat dan konsisten, tapi kancil cepat tidak konsisten, yang memenangkan itu kura-kura, tetapi kali ini yang memenangkan kancil karena kancil pergerakannya cepat dan dia bisa konsisten. Dia tidak tidur lagi di pertengahan lomba seperti cerita sebelumnya. Apakah ceritanya berhenti sampai situ aja? Ternyata enggak, ternyata masih ada sambungannya lagi dan ada lanjutannya lagi. Lanjutan dari ceritanya yaitu kemudian sang kura-kura menyadari kalau setelah perlombaan 1 dan perlombaan 2, dia tidak bisa memenangkan perlombaan dengan si kancil jika melewati jalur tersebut. Di dalam perlombaan 1 memang dia bisa memenangkan perlombaan dengan sang kancil, tapi saat itu uh, sang kancil yang teledor sehingga yang memenangkan perlombaan itu sang kura-kura. Tapi di perlombaan kedua, sang kancil sudah menyadari kalau dia harus cepat dan konsisten sehingga yang memenangkan perlombaan itu sang kancil. Kemudian setelah menemukan cara untuk memenangkan perlombaan ini, ia mulai mengajak sang kancil untuk berlomba ulang. Berlarilah sang kancil dengan cepat dan konsisten. Tapi sang kancil harus berhenti di tengah jalan, berhenti di pertengahan karena dia harus melewati sungai. Dia mengalami kebingungan dengan apa dan bagaimana caranya dia bisa
menyeberangi sungai karena ternyata garis finishnya itu terletak di seberang sungai. Jadi harus menyeberangi dan melewati sungai itu dulu jika kita ingin sampai ke garis finish tersebut. Saat si kancil kebingungan, kemudian tidak lama sang kura-kura menyusul dan dengan mudahnya sang kura-kura menyeberangi sungai karena ya memang sang kura-kura itu adalah hewan yang hidupnya di darat dan di air. Jadi dia dengan mudahnya aja nih melewati dan menyeberangi sungai itu. Kemudian dalam perlombaan itu jelas yang memenangkan sang kura-kura karena sang kancil tidak sangka dan masih bingung dengan cara apa dia harus melewati sungai tersebut. Maksud dari cerita ini yaitu kita harus mencari tahu nih kekuatan utama yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita cari tempat yang sesuai dengan kekuatan utama yang ada di dalam diri kita. Kalau misalnya kita punya kekuatan untuk menganalisis, berarti kita harus cari nih tempat yang cocok untuk menganalisis. Kalau misalnya kita punya kekuatan untuk mengorganisir, berarti kita harus cari tahu juga tempatnya dan kita harus bisa buktikan kepada orang-orang kalau kita itu bisa menjadi seorang manajer. Kalau misalnya kita punya kekuatan untuk terhadap waspada atau ketelitian, ya kita juga harus cari tahu tempatnya. Misalnya seperti dalam bidang hukum atau keuangan atau keamanan. Nah, kalau di dalam kehidupan nyata, kita bekerja nggak cuman hanya bekerja, kita bekerja dengan kekuatan, tidak hanya dengan kehebatan. Dan kita harus menciptakan tempat di mana kita harus maju dan membuktikan kalau kita itu bisa untuk sesuatu hal tersebut. Ceritanya udah sepanjang ini, udah selesai belum? Belum, ternyata masih ada lanjutannya. Nah, kali ini sang kancil dan kura-kura mulai menyadari kekuatan dan kehebatan yang ada di dalam diri mereka. Kemudian mereka mengusulkan untuk melakukan pertandingan, tapi kali ini mereka dalam satu tim. Kemudian dengan jalur yang sama seperti perlombaan yang ketiga itu, sang kancil awalnya mula-mula menggendong si kura-kura. Ketika sampai di tepi sungai, sang kura-kura lah yang menggendong si kancil untuk menyeberangi dan melewati sungai tersebut. Ternyata benar saja, ketika mereka menggunakan dua kemampuan dan kehebatan utama dalam diri mereka, mereka bisa sampai ke garis finish dan memenangkan perlombaan tersebut. Maksud dari cerita ini adalah hal bagus ketika kita memiliki kekuatan utama, tetapi hasilnya akan lebih jauh bagus dan maksimal ketika kita bisa bekerja sama dalam tim. Kerjasama itu adalah masalah kepemimpinan yang melibatkan situasi, yaitu ketika kita memberikan kesempatan kepada seseorang yang memiliki kekuatan inti yang sesuai dengan situasi saat itu untuk mengambil keputusan. Ada lagi yang harus dipelajari, sang kancil dan kura-kura tidak menyerah saat mengalami kegagalan. Sang kancil yang bekerja lebih keras dan kura-kura yang mengubah strateginya. Dalam kehidupan, ketika kita mengalami kegagalan, ada kalanya berarti kita harus bekerja lebih keras lagi atau mengubah strateginya. Tapi bisa saja kita melakukan dua hal tersebut, mengubah strateginya dan kemudian bekerja lebih keras lagi. Dan kancil juga mempelajari satu hal, bahwa ketika mereka bekerja sama dalam satu tim, mereka menyadari kalau saat ini mereka harus berhenti melawan pesaing dan mulai berkompetisi dan berlomba dengan situasi agar kinerja mereka bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, ceritanya udah sepanjang itu, udah selesai atau belum nih? Ceritanya udah selesai nih teman-teman. Dan ada banyak banget kan pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, kali ini aku mau kasih ringkasan dari atau pelajaran yang bisa kita ambil dalam cerita lanjutan si kancil dan kura-kura itu. Jadi yang pertama, yaitu sesuatu yang cepat dan konsisten akan lebih baik daripada sesuatu yang lambat dan konsisten. Yang kedua, ambil peran yang sesuai dengan kekuatan yang ada dalam diri kita. Kemudian, cari kekuatan utama yang ada di dalam diri kita dan sesuaikan dengan tempat tersebut atau cari tempat yang sesuai dengan kekuatan utama kita. Yang keempat, yaitu jangan menyerah ketika mengalami kegagalan. Dan yang terakhir, yaitu berhenti melawan pesaing dan mulai berkompetisi dengan melawan situasi. Karena kalau situasinya udah tepat dan itu tandanya kita kan menguasai, sehingga peluang untuk menangnya itu lebih besar. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.